warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan summa khususan riwayat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sampai halaman 11. Berujung karena kuakan hari wakana Aliyun radhiyallahu anhu, dan ada atau terbukti Imam Ali semoga Allah meridainya, yaqulu, beliau berkata, syarrul khisali rijal, sejelek-jeleknya perilaku laki-laki, khairu khisalin nisa'i, adalah sebaik-baiknya perilaku wanita. Al-bukhlu, pelit, wazzahu, tinggi hati atau sombong, wal jubnu, penakut, pengecut. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya perempuan, idza kanat, apabila ada perempuan, bakhilatan, adalah pelit, hafizat, maka menjaga perempuan, malaha, pada hartanya, wa mala zaujiha, dan pada harta suaminya. Wa idza kanat, dan apabila ada perempuan, mazhuwatan, adalah sombong, istankafat, maka menjaga perempuan, antukal lima, berbicara, kulla ahadin, pada setiap orang, bikalamin layyinin, dengan perkataan yang lemah lembut, muribin, yang menimbulkan kecurigaan. Wa idza kanat, dan apabila ada perempuan, jabanatan, penakut, fariqat, maka takut perempuan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Falam takhruj, maka tidak keluar perempuan, min baitiha, dari rumahnya, wattaqat, dan menghindari perempuan,
mawadi'at tuhami, tempat-tempat yang mencurigakan. Khifatan, halnya karena takut perempuan, min zawjiha, min zawjiha, daripada suaminya. Wayan bagi, dan mesti an-ta'rifa, tahu perempuan, annaha, bahwasannya perempuan, kal mamlukati, seperti yang dimiliki, seperti budak yang dimiliki, li zawji, bagi laki-laki. Fala tatasarrafu, maka jangan membelanjakan perempuan, bisyai'in, di dalam sesuatu, min malihi, dari hartanya suami, dari harta suaminya, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Bal qala, bahkan telah berkata siapa jama'atun minal ulama'i, kelompok daripada para ulama, annaha, bahwasannya perempuan, la tatasarrafu, tidak membelanjakan, ayun juga, fi maliha, di dalam hartanya perempuan, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Li'annaha, karena sesungguhnya perempuan, kal mahjurati, seperti yang dihijar. Nanti dihijar itu kita kasih definisi. Lahu, bagi suaminya. Wajibu, dan mesti, alal mar'ati, terhadap perempuan, apa, dawamul hayani, melanggengkan malu, min zawjiha, daripada suaminya, wa ghaddu tarfiha, dan menundukkan pandangannya, wa ghaddu tarfiha, dan menundukkan pandangannya, qudamahu, di hadapan suami, wa ta'atu, dan taat, li amrihi, pada perintah suami atau bagi perintah suami, wasukutu, dan diam, inda kalamihi, ketika suaminya bicara, wal qiyam, dan berdiri, inda ulumihi, ketika datangnya suami, wa khurujihi, dan keluarnya suami, wa aradu nafsiha, dan menampakkan dirinya, lahu, bagi suami, inda naumi, ketika tidur,
wa ta'affur dan memakai wewangian, memakai parfum, wa ta'ahudu hal-fam dan menjaga bau mulut dari bau mulut, bil miski dengan minyak misik, wa tibi dan wewangian, wa dawam zinati dan melanggengkan berhias bersolek, bihadratihi dengan hadirnya suami, wa tarkuha dan meninggalkan berhias zina, inda ghaibatihi ketika tidak ada suaminya. Wa tarkul khiyanati dan meninggalkan khianat, lahu bagi suami, inda ghaibatihi ketika suami tidak ada, di firashihi di dalam kasurnya suami atau ranjangnya suami, wa malihi dan hartanya suami, wa ikramu ahlihi dan memuliakan keluarganya, keluarga suami, wa aqaribihi dan kerabat-kerabat suami, wa ru'yatul qalili dan memandang yang sedikit atau memandang yang sedikit, minhu daripada suami atau dari qalil, bisa juga dari jauh, kathiran dengan pandangan berharga, wa alla tamna'a dan jangan mencegah perempuan nafsaha dari menjamah dirinya atau pada menjamah dirinya, wa in kanat walaupun ada perempuan ala dhahri qatabin walaupun ada perempuan ala dhahri qatabin di atas pelana unta, wa alla tasuma dan jangan puasa perempuan illa bi'idnihi kecuali dengan izin suaminya, wa alla takhruja dan jangan keluar perempuan min baitiha dari rumahnya illa bi'idnihi kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat apabila perempuan melaksanakan hal tersebut, la'anatha maka malaikat
melaknat perempuan tersebut. Laknat hal malaikat, maka perempuan melaknat perempuan tersebut. Hatta takuba, sampai perempuan itu tobat. Au tarji'a, atau kembali. Wa in kana, walaupun ada suami zaliman, adalah orang yang zalim. Ada perkataan Sayyidina Ali, syarru khisalir rijali khairu khisalin nisa. Kadang-kadang kalau adanya sifat atau suatu sifat di laki-laki itu jelek, tapi di perempuan itu baik. Ini kalau ada sifat ini, kalau jatuhnya di laki-laki, laki-laki punya sifat ini jelek. Tapi kalau perempuan yang mempunyai sifat-sifat ini, dia perempuan soleha, dia perempuan baik. Tapi kalau punya sifat-sifat ini itu laki-laki, maka jatuhnya nggak baik. Satu, al-bukhlu, pelit. Dua, az-zahwu, sombong. Tiga, al-jubnu, yaitu pengecut. Coba kalau di laki-laki, pelit bagus enggak? Datang ke rumah mertua, modal perut sama mulut doang. Zahwu, sombong, kagak senyum, kayak patung main kemana baik nggak pernah senyum. Wal jubnu, pengecut. Nah, kalau ada laki-laki pengecut, takutan, kan nggak baik. Disebut juga lah kamu pengecut. Nah, sering. Tapi kalau sifat-sifat ini ada di perempuan, justru ini bagus. Perempuan kalau dia pelit, maksud pelit bukan pelit dalam adat kita. Maksudnya ini, kalau bahasa kitanya apik terhadap barang-barang sehingga tidak memberikannya selain daripada izin suami. Dengan pelit baik, akhirnya pulang pengajian. Perempuan nggak apa-apa. Maksudnya, ketika punya harta lebih, dia harus izin kepada suaminya. Untuk memakai uang tersebut, dia harus izin kepada suami. Jadi bakhil di sini lebih kepada apik terhadap apa yang Allah berikan daripada kelebihan-kelebihan. Kalau laki-laki mana teman-temannya dikit-dikit tahan, jangan nggak baik. Tapi kalau di perempuan justru dia apik, karena kan ada istilahnya kenapa laki-laki ngasih uang belanja ke perempuan? Karena perempuan mati. Tapi kalau laki-laki yang megang duit, pakai rokok, pakai ngopi, pakai mancing, saban hari mancing mulu. Ya. Pulang nggak dapat ikan, datang ke rumah mancing keributan sama istri. Jadi kalau perempuannya itu apik terhadap hartanya, bakhil terhadap hartanya, mesti bagus. Dia jaga hartanya, dia jaga harta suaminya. Kalau laki-laki sombong dulu, orang pantas banget, ini jutek banget dah. Kumisnya gede, rambutnya gondrong, jutek. Ini kalau perempuan ya, jatuhnya kalau ditanya orang yang bukan muhrim, menunduk bukan sombong. Coba kalau cowok, lewat orang nunduk, ngapain itu? Tapi kalau cewek lewat, Masya Allah, nih subhanallah nih, yang kayak gini nih,
ahli-ahli surga dipuji sama orang lain. Jadi kalau jutek itu jatuhnya ke cowok jelek. Kalau ke perempuan dia memperlakukan non muhrim itu seperti itu, berbicara hanya seperlunya, maka terpuji. Pemimpin tiap pengkol, weh, halo, lu kemana baik? Main apa ke rumah? Perempuan kayak gitu. Tiap pengkolan kenal, nggak baik. Istankafat antu kalimatul ahadi bi kalamin lain. Kalau dia perempuan itu mempunyai sifat jutek, sifat sombong, muzakwat, mengagumi diri sendiri, kalau bahasa kita tinggi hati. Istankafat antu kalimatul ahadi bi kalamin lain. Jadi kalau ketemu orang gak bakalan ngomong sama perkataan yang lemah lembut. Masya Allah, ini harganya berapa Pak? Bapak bisa bapak. Pak, ini buahnya manis gak kayak jualnya? Ini kata murid, perkataan yang dapat mendatangkan kecurigaan. Jadi kalau perempuan mempunyai sifat jutek kepada non-mahram, maka dia tidak akan berbicara seenaknya, berbicara hal-hal yang tidak perlu, bahkan tidak akan berbicara dengan perkataan-perkataan yang memancing ke arah-arah yang mencurigakan. Seperti tadi, ya emang beli harganya berapa? 2 kilo, kalau yang punyanya bisa dibeli nggak? Basa-basi, canda, tapi nggak baik. Murid menimbulkan kecurigaan. Laki-laki kalau mengakut, kamu kuasa antar mah, kenapa? Lalu udah jam 12 mau gak? Tapi kalau di perempuan, penakut itu justru bagus. Sini batang hidungnya boleh. Ribut-ribut dah. Nggak baik. Tapi kalau dia jaban, penakut, lebih mawas diri. Kenapa nggak mau keluar? Nggak jalan-jalan gitu sendiri? Kan suami lagi kerja. Enggak, saya mah takut. Takut diomelin, takut habis duit, takut nggak punya ongkos. Bagus, tapi kalau jatuhnya kepada laki-laki ini nggak baik. Jabah. Fariqat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha. Dia akan takut keluar dari rumah dan akan menghindari tempat-tempat yang mencurigakan. Pakainya kerudung dari rumah, pakai gamis, perginya ke tempat spa, atau enggak lagi nongkrong depan diskotik padahal kagak masuk. Nongkrong doang kan di depan, tapi jatuhnya akan menimbulkan kecurigaan. Enggak butuh. Jadi jangan mendekati tempat-tempat yang mencurigakan. Misalnya di Ciledug tuh ada rumah mantan. Ada rumah mantan suaminya, ada rumah mantan istrinya. Ini si istri mainnya ke Ciledug mulu. Nggak tahu ya bang, kalau di Ciledug bawaannya betah. Nggak boleh, karena ini mau diatur. Suami akan interpretasi, akan menafsirkan, loh, ada apa nih istri? Oh betah-betahnya main di Ciledug terus. Itu harus hati-hati. Dia harus menghindari. Dan si perempuan itu harus tahu yang bagi antara nakal mamlukah di zauj. Seperti hamba, seperti budak. Ini kalau budak di hadapan sayyidnya, jangankan
Jangankan dia bebas begitu saja, mau dagang saja, kalau nggak diizinin itu nggak boleh. Padahal dagang. Jadi kalau mamlukah, tunduk patuh kepada suami. Fala tatasarrafu bi syai'in min malihi illa bi idnihi. Jadi kalau mau beli sesuatu, mau menginfakkan sesuatu, izin dulu sama suami. Jangan main beli bayar. Suami lagi ngumpulin duit, pulang-pulang ngeprank, tahu-tahu ada motor. Itu tahunya rumah kan apa? Duit buat cicilan rumah. Surprise, ada motor. Uangnya dari mana? Dari tabungan. Harus bilang dulu. Ada suami. Bukan surprise, Bal qala jama'atun minal ulama, bahkan sekelompok ulama ada yang mengatakan jangankan di harta suami sendiri, kalau mau belanjakannya dia harus izin dulu kepada suami. Memang sebagian ulama. Bahkan ada yang memposisikan bahwasanya perempuan itu kalmahdur, seperti orang yang dihijar. Apa itu dihijar? Al-hijru lugatan artinya al-man'u. Al-man'u itu artinya melarang. Kalau secara istilah, apa itu hijar? Al-man'u fi tasarrufil mal, yaitu melarang untuk menginfakkan, untuk membelanjakan harta, itu mencegah. Siapa yang perlu dicegah, yang perlu dihijar daripada menggunakan harta itu? Satu, asobiu, anak-anak. Contoh, bocah kecil, bapaknya, mamanya habis meninggal, hartanya miliaran. Usianya 3 tahun. Dia mah kan usia 3 tahun, bagi dia harta yang paling berharga adalah mainan. Ditawarin sama tetangganya, toh bapak punya tanah nih 1 hektar, beli ya. Itu harus dicegah. Satu, anak-anak. 2, al-majnun, orang gila. Dia kalau mau bertransaksi uang itu harus dicegah itu. Gak benar itu, orang gila jual beli tanah yang mampu aja gak mau beli, ya banyak gila. Ini al-majnun. Kemudian siapa lagi? Selain al-majnun yang harus dicegah dan belanja itu adalah asafi. Asafi itu yang bodoh, idiot kalau bahasa kita ini. Ya, kalau bahasa fikihnya, safi itu al-mubadir limalihi, yang menyia-nyiakan hartanya. Mohon maaf, misalnya contoh orang idiot, belinya layangan mulu, yang dia tahu layangan beli uang mulu. Dia dapat warisan banyak, mesti dicegah kalau dia mau bertransaksi keuangan. Jual beli tanah, beli apartemen, harus dicegah. Kemudian siapa lagi yang dicegah dari bertransaksi? Adalah orang yang muflis. Muflis itu apa? Orang yang hutangnya banyak, sehingga daripada hartanya lebih banyak hutang. Ini lagi musim, hartanya banyak tapi hutangnya lebih banyak. Sebenarnya hidup itu murah, yang mahal itu adalah gaya hidup. Karena sebab mengikuti gaya hidup, maka banyak hutang di mana-mana. Udah tahu kerjanya dekat, tinggal jalan kaki, ngamuk minta beli mobil, ngutang. Padahal bisa dengan jalan kaki. Itu yang dikejar gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Berapapun uangnya, kalau digunakan untuk hidup, insya Allah bisa.
Tapi berapapun banyaknya uang tidak akan pernah cukup kalau digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Mahjur ya. Muflis. Kemudian selain muflis siapa? Al-marid, orang yang sakit. Al-mafufi min marodi, orang yang sakit yang kalau dalam tinjauan dokter dia nggak dokter dia nggak susah disembuhkannya kalau untuk ukuran penyakit seperti ini. Maka kalau dia mau berwasiat dengan lebih dari 1/3, maka dia harus dicegah karena ada hak ahli waris di sana. Ya, itu namanya cegah interaksi. Maka di sini kata sebagian ulama, posisi perempuan itu seperti kalmahjuro, seperti orang yang dihijab, seperti yang disebutkan tadi. Maka dia nggak sembarangan dalam membelanjakan harta. Oh, tapi zaman sekarang perempuan yang megang ATM, yang megang surat-surat, galak di kantor TNI, datang ke rumah, di HP-nya tulisannya mabes. Telepon istrinya di tulisannya mabes. Mabes Polri. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul hayai min zawjiha. Ini perempuan mah jangan gregegan. Ya, ajar harus, tapi harus punya rasa malu apa suami. Ngomongnya jangan kasar, perilakunya jangan sampai hilang rasa malu dan memposisikan laki-laki itu seolah-olah teman, gak ada hormatnya, gak boleh. Wawaddu tarfiha, agak nunduk kalau ngomong sama suaminya. Yang ngapain nih? Balik telat, setoran dikit. Gak boleh, harus wawaddu tarfiha. Tersipu malu telat ngomongnya. Abang pulang kerja ya, mau teh dulu atau tiduran dulu atau mandi dulu? Kan pulang kerja jadinya adem, capek, berubah jadi kebahagiaan. Pulang muka mesem, gak bawa biaya. Kayak gak punya bini baik. Kan yang tadinya di luarnya itu mumet, datang ke rumah jadi pusing. Taat wa ta'at li amrihi, taat kepada perintah suami. Maka perempuan solehnya ada ibarat menurut Nabiullah Ayub. Menurut Nabi Ayub, perempuan yang soleh itu, solehah itu perumpamaannya seperti mahkota yang berlapiskan emas. Perempuan solehah seperti apa? Mahkota yang bertahtakan berlapiskan emas. Masya Allah. Sebalikannya perempuan yang tidak solehah itu perumpamaannya seperti barang bawaan yang berat dan dipikul, dibawa oleh orang tua, oleh lansia. Coba nenek-nenek yang udah tua renta bawa kardus aqua berat banget. Ini diibaratkan perempuan yang jelek, yang tidak solehah itu beratnya seperti bebawaan yang banyak dibawanya oleh kakek-kakek, oleh nenek-nenek. Ya berat, udah barangnya berat dibawanya sama nenek-nenek, sama kakek-kakek. Ya memberat. Maka ada istri itu yang datang kepada suami, dia jadi penghibur bagi suami, salahkan. Jadi tentang suami itu pernah kerja pusing, banyak masalah, lihat istri. Subhanallah. Tentang hati. Ada yang melihat istri
ketika memperhatikan itu jadi beban. Karena yang diingat dari istri itu tuntutan. Planning, tanam, kolam renang. Sedangkan suaminya di Bang Ojek. Itu kan memberatkan, kehadirannya itu bukan menenangkan. Maka seolah-olah itu adalah beban yang berat yang dibawa, yang dipikul oleh nenek-nenek atau kakek-kakek. Yang berat itu anak muda aja kalau mikul barang berat nggak susah, apalagi kakek-kakek. Nah gitu perumpamaannya. Perempuan yang nggak soleh sama berat dibawa kemana-mana, apalagi kalau ngomong. Terus katanya wasifut indah kalami. Coba sekarang kebalikannya dalam kehidupan kita, yang banyak ngomongnya perempuan apa laki-laki? Perempuan, padahal peraturannya itu dia harus lebih sedikit ngomong daripada laki-laki. Maka harus banyak diam di hadapan suami. Diamnya itu maksudnya jangan ngomel. Wal qiyam inda qudumihi minas jamal. Qiyam inda qudumihi, pulang kerja, datang dari luar, udah nunggu di pintu. Udah berdiri. Bohan bersatu pola. Beliin kembang tuh tiap hari kalungin. Selamat datang Presidenku. Kemudian indah hulunya ketika keluar juga sama, berdiri antar sampai ke gerbang. Ya Bang, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah. Mudah-mudahan yang sulit dimudahkan, barokah, hati-hati di jalan selama sampai tujuan. Mudah-mudahan pulangnya bawa rezeki yang barokah. Oh, kayak gitu kan adem itu. Awas baik kalau balik ke bawa oleh-oleh. Wa amru nafsiha lahu inda naum. Kalau suami lagi mau tidur, perempuan jangan baik diem di luar. Harus ada wujudnya, harus nampak wujudnya, kelihatan sama suami. Suami mau udah di kamar, perempuan sibuk main nonton Indosiar. Aku menangis. Terus aja. Harus nampak, suami tidur harus ada di samping. Jadi jangan sampai suaminya lagi tidur, dia entah tahu di mana. Kemudian, wata ampun. Mau tidur deket sama suami pakai wangian. Suami mau bagian bau asamnya doang, bau ketek, bau apa? Gak boleh. Perempuan itu cantiknya itu mestinya didedikasikan sepenuhnya untuk suami. Jangan dibalik. Kalau sama suami pakai baju yang paling jelek, kaos yang udah bolong, ya. Pakai daleman yang udah ada penitinya. Dipeluk sama suami, wow. Terbaik. Bahkan mulut pun harus wangi. Harus wangi. Bang, bis nasi uduk ya kok. Masih bau nggak? Masih bau nggak? Nggak boleh. Wadawamu zina di hadratihi. Kalau apalagi kalau suami ini kerjanya di luar kota, pas datang, udah kayak princess di rumah tuh, yang cakep, yang kalem. Pokoknya kalau suami sedang ada di rumah, itu pakaiannya harus rapi dan yang cakep, jangan dibalik. Di rumah kayak kuntilanak, keluar kayak Cinderella.
Rambut diikat sama karet banyak banget. Pakai singlet, bergolong, masak di dapur, gebreng. Neng, kesini dulu, apaan sih? Masak nih. Yang anggun, yang cantik di hadapan. Coba, kalau kalian surveilah dengan mata kasat mata kalian semuanya. Di rumah, jangan jauh-jauh kita lihat keluarga kita. Lebih cantikkan diri dari mana? Mau belajar dulu ya. Ya kalau udah belajar mah cakep. Ya, di rumah itu. Jadi patok harus seimbang dengan tali beban. Mohon maaf, sapi gede, tenaganya gede gak? Ini kalau patoknya kecil, terbuat dari lilin, putus. Udah tahu tarikan ke suami itu di luar, banyak yang ngajak, banyak yang ngajak jalan. Di rumah gak dikasih patok, susah pergi kelayaban kemana-mana. Patoknya yang kuat. Dengan apa? Dengan kasih sayang, dandan yang benar, wanginya. Dawa muzinah, patoknya dikuatin, susah. Musafinya gede juga tetap aja muter di sana. Iya kan? Suami istri itu harus ibarat harimau dengan hutan. Tahu harimau? Harimau itu galak, buas. Tapi sebuas-buasnya harimau, kalau lari, kalau kabur ke hutan apa ke mall? Ke hutan. Hutan memang dianggap orang nggak berharga, nggak ada nilainya. Tapi kalau tahu di dalamnya ada harimau, ente mau mendaki ke Gunung Salak misalnya, di dalamnya banyak harimau, oh gak banget dah. Gue daripada jadi KFC-nya harimau. Gak mau. Begitupun suami dengan istri. Wah, suami galaknya di luar. Matanya belotot, kumisnya gede. Kalau ada masalah mah yang mesti dia balik kembali ke siapa? Istri di rumah. Hutannya. Segala-galanya, semua buahnya, sepinter-pinternya, sekaya-kayanya, seganteng-gantengnya. Pelarian pertamanya harus kembali ke mana siapa? Istri. Ya kan nggak cakep kalau harimau larinya ke mall. Mungkin ada bau-bau barbecue. Begitupun perempuan. Nggak ada yang berani nih. Cowok ketemu jam, ibu. Neng, tok. Neng, komen-komen Facebook, nge-DM. Kalau tahu suaminya peduli, kalau tahu suaminya melindungi, kalau tahu suaminya itu sangat protektif terhadap istri. Nggak berani, ini suaminya nih kalau dikit-dikit, coy, udah hati-hati dan disusulin deh. Nggak berani kan? Jadi umpamanya laki-laki dan suami dan istri itu harus seperti hutan dan harimau. Jadi laki-laki harus seperti harimau, perempuan harus seperti hutan. Bukan berarti ente harus menggaul tiap malam. Kata Ustaz harus kayak harimau. Tiap malam. Kata istrinya sakita. Watarkuha inna ghaibatihi. Kalau nggak ada suami mah jangan kebangetan demen sama dandan. Mau hidan, ngasih minuman ke Ustaz sampai deket banget. Ustaz minum ya, Ustaz, ke suaminya di rumah.
Nggak pernah nawarin, ah mau minum, bang mau minum, kang mau minum, enggak. Lagi di Maulid, Ustaz mau kopi, ya. Makannya mau apa? Ditanya. Padahal sesungguhnya yang menyebabkan dia masuk surga itu adalah ridho suami. Mestinya perlakuan terbaik yang diberikan itu kepada suami. Kalau kita berbuat baik kepada guru, kepada suami mesti harus lebih baik. Kalau berbuat baik kepada tetangga, kepada suami harus lebih baik. Berbuat baik kepada orang tua, kepada suami harus lebih baik. Wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibatihi. Jangan khianat. Kalau suaminya lagi kagak ada, dia video call, dia teleponan, dia main TikTok, dia DM-an sama orang, jalan-jalan sama orang, khianat. Birwasihi wa manihi wa ikramu ahli. Jangan sampai tuh kasurnya diisi sama cowok lain. Mentang-mentang kasurnya ditinggal juga sama suaminya, diisi sama cowok lain. Khianat. Wa manihi, hartanya suami pulang dari luar kota, rumahnya udah gak ada, mobilnya ludes, dijual semua. Wa ikramu ahlihi, hormati keluarganya. Jangan sama suami doang hormat, sama keluarganya melulu dikata-kata. Kemudian wa aqrabihi kerabat, wa ru'yatul qalili minhu katsiran. Catat. Wa ru'yatul qalili minhu katsiran. Ini memandang sesuatu yang kecil dari suami itu sesuatu yang berharga di pandangan kita. Ngasih emas timbang 1 gram. Ini anniversary pernikahan kita. Abang timbang bisa ngasih 1 gram doang. Masya Allah, subhanallah, makasih ya Abi, Pi, Baba. Ini mah aduh, meskipun kecil nih, tapi di hati Neng Masya Allah besar banget. Jangan digituin sama suami, dikasih surprise-nya. Timbang 1 gram doang, banyak acaranya. Ngebeli segala macam. Mending 50 gram. Meskipun hal-hal kecil yang diberikan suami kepada kita, maka pandanglah itu sangat berharga. Yang dibeliin makanan dari luar, kayak gini lagi, ya kayak gini lagi. Jadi pandanglah hal-hal kecil dari suami itu hal yang sangat berharga bagi kita. Kata perempuan nih, judulnya memojokkan perempuan. Dari tadi kan udah perempuan kemarin. Ini judulnya hak-hak laki-laki atas perempuan. Jadi wajar. Hidup laki-laki. Wa ala tamnanat sahat wa inkana ala qadri qadar. Mohon maaf, kalau laki-laki mengajak teranjang, mengajak bersenggama, jangan sampai perempuannya nolak kecuali dalam keadaan haid atau belum suci. Jangan juga kebangkatan nurut, lagi haid juga nurut, baik. Iya bang, pokoknya surga. Jadi jangan pernah menolak, bahkan dengan ibarat wa inkana ala dhahri qatabi. Walaupun ente sedang nunggangi ontak, kalau suami ngajak, go. Nggak boleh ditolak. Loh Pak Ustaz, seolah-olah di sini perempuan diperlakukan seperti budak. Oh bukan. Kemarin kan datang wafidah
Ya, kelompok kepada Nabi, wanita kepada Nabi. Ya Rasul, betapa ruginya kita sebagai perempuan. Kalau laki-laki mah jihad, terluka dapat pahala, kalau mati dia dapat surga. Nah kita jihadnya apa? Kan udah dijelasin kemarin, kalau jihadnya perempuan itu berbakti kepada, disuruh jihad juga mau, disuruh berbakti juga mau. Padahal suami mesti jihadnya perempuan, pengen dapat pahala seperti pahala jihad, maka layani sebagai suami. Kalau pandangan kita melulu tentang dunia, maka akan memposisikan wanita itu seperti budak saja. Padahal enggak. Di sana wanita sedang diberikan kesempatan oleh Allah agar dia menanam pahala sebanyak-banyaknya untuk nanti dipetik di akhirat kelak. Bukan perempuan mah karena emang banyaknya di rumah. Maka dengan hal-hal seperti itulah dia mendapatkan pahala. Tapi jangan salah, kalau kebalikannya, kalau menolak, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, walaupun dia shoma lailaha, qoma lailaha, malamnya tahajud mulu, wa shoma naharaha, siangnya dia puasa mulu. Tapi kalau dia menolak ajakan suami, wa in ta'akharat sa'atan, walaupun telat 1 jam, apa akibatnya kalau menolak ajakan suami? Akibatnya nanti dia akan digiring dalam keadaan memakai rantai, kemudian dia belum dibelenggu. Itu ada. Jadi jangan coba-coba, kecuali lagi hak. Wa alla tasuma illa bi'idnihi, jangan puasa kecuali dengan izinnya, maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib mah jangan. Aduh, kita kan pengantin baru nih, batalin bayar, batalin. Ya, itu masalahnya saum Ramadan, saumnya saum Bahkan ada di antara para ulama yang mengatakan kalau puasanya puasa Asyura sama puasa Arafah jangan dibatalkan dan nggak perlu izin sama suami. Wa alla takhruja min baitiha illa bi'idnihi, jangan keluar, jangan ngayap kecuali atas izin suami. Fa in fa'alat, kalau perempuan melakukan hal-hal yang dilarang itu, la'anat hal malaikat. Kalau keluar rumah tanpa izin suami, dilaknat sama laki-laki sama malaikat. Masya Allah. Hatta tatubah, sampai dia bertobat, atau tarji'ah, atau kembali, walaupun si suaminya itu adalah suami yang Allah. Jadi jangan pernah kita ini berkhianat, menolak atau tidak menghormati suami. Jadi perempuan itu memang kodratnya diberikan kesempatan selapang-lapangnya, diberikan ladang ibadah itu dalam melayani suami. Nah, kalau sudah ridho suami, surga jaminannya. Karena betapa banyak sekarang perempuan memposisikan dirinya sebagai suami, suami banyak yang memposisikan dirinya sebagai perempuan. Apa? Sekarang sudah banyak kepala keluarga itu perempuan yang ngatur segala macam. Kalau nggak diizinin bini, sampai ada bahas sering kita nanti ya dengar, nanti kalau diizinin sama bini kan selalu jadi. Padahal untuk hal-hal yang baik. Maka di sini walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan seperti tadi, tapi lagi-lagi dijelaskan dulu, sebaik-baiknya suami itu adalah yang lebih meringankan terhadap hak-hak dirinya dan tidak meringankan di dalam hak-hak
tadi disebutkan kalau nolak begini, si suami langsung bersumpah, ente nolak, neraka, laknat malaikat, semuanya kente. Jangan gitu. Jadi dari sini harus timbul pemahaman, karena sebelum bab ini suami sudah diberi nasihat bahwa ente harus berlapang dada, harus pemaaf terhadap apa-apa hak-hak yang belum ditunaikan oleh istri. Jadi jangan ngambilnya sepotong di bab pas suami doang. Merdeka suami. Tapi ini harus disinkronkan dengan pelajaran-pelajaran yang awal, bahwa suami harus meregangkan dirinya dari perkara-perkara haknya. Kalau telah dibikinin teh, jangan langsung la'anat hal malaikat, la'anat kal malaikat, malaikat melaknat. Jadi bukan berarti sebagai laki-laki itu sebagai orang yang satu arah, lurus, tanpa tedeng aling-aling, tanpa pernah mendengar perempuan. Karena sudah dibahas di pelajaran sebelumnya, harus ada pengertian dari suami untuk memahami seorang istri, dan istri harus menghormati suami untuk mendapatkan kelak nikmat surga. Jangan sampai ego-egoan. Di hadisnya kayak gini, kita laki-laki kita perempuan, di hadisnya juga kayak gini. Perang hadis, komen-komenan di status, copy paste sana sini. Berusaha menjadi manusia teguh, padahal berusaha teguh. Ya, terima kasih. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surah kita lanjut ke kitab yang selanjutnya.